Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridha Zaini dengan NIM 2411597. Pada video ini saya akan menjelaskan operasi input-output pada Linux Ubuntu. Oke, langsung saja kita buka terminal pada Linux kita. Nah, kita langsung ke percobaan pertama, yaitu file descriptor. Apa sih file descriptor itu? File descriptor adalah angka unik yang digunakan untuk sistem operasi Linux untuk mengakses file atau sumber daya input atau output lainnya. Secara umum, file descriptor itu punya tiga file descriptor standar ya. Yang pertama ada standar input atau stdin. Yang kedua ada standar output atau stdout. Yang ketiga ada standar error atau stderr. Oke, langsung ke perintah pertama, yaitu kita mengetikkan ps. Nah, ps adalah perintah untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada sistem. Nah, di sini ada proses ID. Di sini ada TTY atau bisa disebut terminal yang digunakan. Di sini ada time, waktu CPU yang digunakan, dan di sini CMD. CMD ini nama prosesnya. Di sini ada bus sama PS. Oke. Lanjut ke perintah yang kedua, ada get. Nah, di get ini itu adalah membaca input dari keyboard dan langsung menampilkannya kembali ke layar. Misal kita mengetikkan ini input dari keyboard. Nah, maka akan muncul di layar. Jika ingin exit atau keluar dari get ini, kita bisa menekan pada keyboard yaitu Ctrl D. Nah, sudah keluar ya. Selanjutnya, kita mengetikkan perintah mail. Dan ini kita klik dulu biar enak. Kita mail. Nah, ketika muncul seperti ini tandanya perintah mail itu belum diinstal. Kita bisa install terlebih dahulu. Install. Nah, kita tunggu menginstal package-nya. Oke, setelah selesai menginstal package mail, kita bisa menggunakan mail. Misal kita ketikkan Firdaus Zaini students com.sc. Nah, kita bisa mengetikkan email di perintah secara langsung. Ya, cc Daus. Subjek ini contoh email. Nah, ini isi email. Nah, ketika sudah menuliskan atau sudah ingin keluar, kita bisa Ctrl D. Nah, sudah ya, ini cara untuk mengirim email melalui terminal di Linux. Selanjutnya kita ke perintah yang keempat, yaitu mkdir. Ini berfungsi untuk membuat atau digunakan untuk membuat direktori bernama mydir. Jadi ini bisa disimbolkan dengan make directory. Nah, ini nama direktori yang kita buat tadi. Selanjutnya kita coba ketikkan lagi mkdir mydir. Nah, di sini akan muncul pesan error ini. Ini berarti kita berhasil membuat direktori baru yang bernama mydir. Nah, ini artinya direktori mydir itu sudah ada.
Nih, kita sudah buat tadi yang pertama ya. Kita ketikkan yang kedua tidak bisa karena file mydir itu sudah ada di sistem kita. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu pembelokan atau redirection. Nah, kita untuk yang pertama, kita cat 1 siku kanan my file.txt. Nah, apa sih ini 1 siku ke kanan? Ini adalah pembelokan standar output ke dalam file ini, myfile.txt. Kita coba enter. Nah, kita bisa mengetikkan ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Oke, ya sudah, kita Ctrl D. Oke, nah kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu cat 0 siku ke kiri nama file myfile.txt. Nah, apa sih perbedaannya yang sama yang siku ke kanan tadi? Ini artinya cat fungsi komen cat ini akan membaca isi dari file myfile.txt sebagai input, bukan dari keyboard. Nah, jadi nanti akan kita jalankan akan muncul seperti ini. Coba kita enter. Nah, persis seperti yang kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya kita bisa mengetikkan mkdir mydir. Nah, tidak bisa karena filenya sudah ada. Kita sudah buat di tadi percobaan yang pertama. Kita lanjut yang selanjutnya, mkdir mydir ke siku ke kanan, terus my error.txt. Nah, ini berfungsi untuk mengarahkan pesan error ini, pesan ini ke dalam file myerror.txt, sehingga pesan error ini tidak ditampilkan di terminal kita. Kita coba cek dengan cat myerror.txt. Nah, maka pesan errornya di dalam file myerror.txt. Oke, lanjut ke notasi atau menyatukan std dan std error. Kita bisa mengetikkan ls file baru. Nah, di sini akan memunculkan pesan error. Tidak ada nama file baru di file atau directory. Tidak ada nama ini. Maka kita akan mengetikkan ls file baru 2 siku kanan out.txt. Nah, ini akan menyimpan message error ini ke dalam out.txt, kayak seperti tadi ya. Oke, kita langsung enter. Terus kita mengetikkan ls file baru
txt ke fungsiku. Nah, ini masih tidak bisa ya. Agar bisa, itu bisa mengetikkan get out.txt. Oke, lanjut ke mengakan std out ke error. Misalnya echo mencoba menulis file. Nah, kita menyimpan output ini atau input ini ke baru. Ya, kita coba buka get. Fungsiku and get. Nah, nih. Nah, selanjutnya kita append, yaitu echo kata pertama dimasukkan ke surat, atau ini ya buat menimpa isi file. Terus echo kata kedua. Ini menambahkan teks tanpa menghapus sisi sebelumnya, jadi kata pertama tidak terhapus. Echo kata Nah, coba kita lihat isinya. Get surat. Nah, ini adalah ketiga inputan yang tadi telah dijalankan di terminal. Selanjutnya, kita coba nih menimpa isi file dengan get echo kata keempat. Nah, fungsinya satu saja. Nah, maka kalau kita buka, cuma ada kata keempat. Karena fungsiku ke kanan satu ini akan menimpa file yang ada di
akan menimpa isi file yang ada di file surat. Oke. Lanjut, yaitu here dokumen. Kita bersihkan dulu terminalnya. Sorry. Nah, kita bisa mengetikkan cat. Masuk ke kiri. Nah, apa sih fungsi ke kiri 2 kali ini? Ini digunakan untuk menulis banyak baris teks langsung di terminal. Jadi tidak satu baris saja, bisa banyak baris. Dan tombol plus ini adalah pembatas yang bisa diganti dengan simbol lain. Ini buat batas saja, bisa misal gini juga bisa. Tapi kita akan menggunakan plus. Oke. Nah, seperti ini nanti ya. Halo. Hai. Oke. Nah, sini ada perbedaannya ya, kelihatan. Kita bisa menulis beberapa baris teks ini 3 baris ya. Kita bisa lanjut lagi. Nah, ketika sudah ya ini, nah, maka akan muncul seperti ini. Lanjut ke notasi. Notasi kita akan mengetikkan get my file.txt, terus surat. Nah, ini digunakan untuk memasukkan input dari keyboard di antara 2 file. Nah, output ini akan menampilkan isi dari myfile.txt. Kemudian meminta input dari keyboard lalu menampilkan isi surat. Nah, coba. Nah, maka akan muncul isi dari myfile.txt. Oke, lanjut. Kita akan pembelokan standar output. Kita menggunakan echo hello. Echo kunci echo hello kunci output. Nah, ini maka akan menyimpan teks ke file output. Nah, hello ini akan disimpan di output. Kita bisa menceknya dengan get output. Nah, nih hello ini disimpan di dalam file output. Oke, lanjut yaitu menambahkan output ke file. Kita menggunakan echo output. Nah, ini tadi kan kalau fungsi kedua kan untuk menambahkan file ya. Nah, jadi by ini akan disimpan di file output. Nah, maka di dalam file output ada 2 inputan kita, hello dan by. Lanjut ke pembelokan standar input dengan get masukkan output. Nah, ini untuk membaca isi file output sebagai input standar untuk get. Lanjut yaitu kombinasi pembelokan input dan output. Get output, get output. Nah, ini berfungsi untuk membaca dari output
ke out. Maka isi file ini akan ditulis di file out. Kan? Lanjut kita ke cat out. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan isi file out. Kita bisa lagi cat output. Nah, ini sebenarnya bahaya ya, karena ini bisa menyebabkan menghapus isi file output. Ketikkan saja, lalu kita coba satu persatu dahulu ya, get out. Nah, ini maka ada dua ya, karena kita tadi menambahkan juga di sini. Nah, itu ya get output. Nah, hilangkan isinya. Kita bisa membagikan isinya dengan get out. Saya Ctrl C ya. Oke. Bisa menggunakan get. Nah. Oke, lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pipa atau pipeline. Yang pertama kita bisa menikekan who. Nah, ini kita bisa melihat daftar pengguna yang sedang menggunakan sistem. Oke, lanjut. Kita menikekan who. Nah, ini untuk melihat daftar, tapi sudah diurutkan berdasarkan alfabetnya. Karena kita di sini tahu semua, maka ya begitu itu outputnya. Kita juga bisa mengurutkan secara terbalik dengan mengetikkan who. Nah, nih maka kebalikan. Misalnya sheetnya di atas, ini sheetnya di bawah. Oke, lanjut, yaitu menyimpan output ke file dan mengurutkan secara manual. Kita bisa menggunakan who tmp. Nah, jadi menyimpan output who ke dalam file tmp. Kita bisa lihat tmp. Nah, nih dalam file tmp adalah output dari komen who. Kita bisa menggunakan dengan short tmp. Nah, nih kita bisa menggunakan juga short. Nah, lanjut kita ke kita menampilkan isi directory /etc secara bertahap. Kita bisa mengetikkan ls l /etc, kita tambahin more. Nah, kita bisa secara bertahap ya. Untuk keluar kita bisa tekan P. Oke, lanjut, yaitu mengurutkan isi file etc
belum ditampilkan secara bertahap, yaitu dengan ls etc short. Nah, kita akan urutkan ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk keluar. Oke, lanjut yang percobaan terakhir, yaitu tentang filter. Filter digunakan untuk menyaring atau memproses dan mengkombinasikan output dari suatu perintah agar lebih spesifik. Nah, kita bisa mengetikkan w bisa grep. Nah, ini nama user kita ya. Kita bisa ubah sesuai nama user yang kita inginkan. Nah, akan muncul seperti ini. Lanjut, yaitu grep nama user etc passwd. Nah, oke, selanjutnya untuk menghitung jumlah file atau baris, itu kita bisa mengetikkan ls/etc wc. Nah, maka kan outputnya akan seperti ini. WC itu word count, menghitung jumlah baris, kata, dan karakter ya. Oke, lanjut, yaitu menggabungkan dan mengurutkan nama dalam file. Kita bisa mengetikkan kelas1.txt. Misal kita Budi Yono Agus TP. Sudah kita makan. Oke. Nah, kita sudah membuat file yang bernama kelas1.txt. Hanya kita membuat file kelas2.txt. Kita ubah, kita ketikkan query kita sudah membuat file kelas2.txt. Nah, selanjutnya kita gabungkan tuh dua file sambil mengurutkan namanya. Yang lihat kelas1.txt kelas2.txt. Nah, sini maka yang alfabet A akan di atas, begitupun yang lain sesuai urutan alfabet. Nah, kita akan menyimpan kedua file ini ke dalam satu file. Kita bisa matikan txt kelas.txt. Nah, kita bisa cek kelas.txt. Maka nama file kedua isi file tadi akan ke dalam file ini kelas.txt. Oke, lanjut kita bisa mengurutkan atau menghilangkan duplikat. Get kelas.txt short unique. Nah, unique ini adalah yang berfungsi untuk menghapus duplikat kita. Nanti kita tidak ada isi file yang duplikat, maka di sini cuma akan mengsortir dari urutan alfabet.
Oke, sudah selesai untuk mencoba percobaan di modul praktikum. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang ada pada modul praktikumnya. Oke, latihan yang pertama adalah lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standar output ke file baru. Oke, kita bisa mengetikkan command ls, command l. Nah, kita akan buat file daftar.txt. Nah, kita membelokkan output ini ke dalam daftar.txt. Kita coba lihat cat daftar.txt. Nah, ini adalah output dari ls main l. Nah, selanjutnya kita klik dulu. Oke, ini adalah lihat daftar secara lengkap pada direktori /etc/passwd, belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. Oke, kita bisa menekan mirip yang tadi, ls main l /etc passwd. Nah, yang berbeda itu di kurung sikunya. Kita bisa menambahkan satu kurung siku. Nah, kita coba cek. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut yang ketiga. Urutkan file dengan cara membelokkan standar input output. Oke, kita bisa ketikkan sort daftar.txt. Nah, maka kita akan seperti ini. Oke, lanjut ke yang keempat. Urutkan file dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru. Stay urut. Oke, kita akan mengetikkan sort daftar.txt ke daftar.urut. Nah, kita coba cek pada daftar.urut. Nah, di sini akan sudah tersortir ya. Oke. Lanjut ke yang kelima, yaitu buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rm di error.txt. Oke, nah, mkdir latihan 2. Nah, kalau kita mau bikin lagi maka akan error seperti ini ya. Nah, kita akan belokkan output error ini ke dalam file rm di md. Bisa cek di cat rmd. .txt. Nah, maka output error ini akan masuk di file rm di error.txt. Oke, lanjut, yaitu
urutkan kalimat berikut: Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung, dengan menggunakan notasi di dokumen. Oke, kita bisa mengetikkan cat space. Oke, Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Oke, maka akan langsung tersortir. Oke ya. Lanjut ke perintah yang ke-7, yaitu hitung jumlah baris, kata, dan karakter file dari file baru diurut dengan menggunakan filter dan tambahkan tersebut ke file baru. Oke, kita akan mengetikkan wc atau word count daftar urut, terus coba daftar.txt. Nah, kita bisa cek tiket daftar.txt. Nah, ini ya, gambar seperti ini. Oke, lanjut yang latihan yang ke-8, yaitu gunakan perintah dua ini dan perhatikan hasilnya. Oke, cat hello.txt, kita isikan docket duck dog chicken duck chicken cat dog duck. Oke, setelah kita mengisikan itu, kita bisa get hello txt unik. Akan otomatis tersortir seperti ini dan menghapus file yang terduplikasi. Oke, lanjut, terus get txt get dot get nv get. Nah, ini berfungsi untuk mencari baris yang mengandung kata dog. Nah, ini grab menvcat mengecualikan baris yang mengandung cat. Kita enter. Nah, maka akan menunjukkan dua ini. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.